3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi bedah jurnal kami dengan jurnal yang berjudul Pemadatan Tanah dengan Metode Blasting untuk Pembangunan Fondasi Seymour Falls Dam. Next. Berikut nama anggota kelompok 1. Yang pertama ada Alfiandi Setia Dwinanda dengan NPM 42, yang kedua Reza Yuan Mahendra dengan NPM 45, yang ketiga Muhammad Khairun Amrullah dengan NPM 82, yang keempat Hafid Solahuddin Arsyadani dengan NPM 89, yang kelima Yanuar Fernando Ardiansyah dengan NPM 96, yang keenam Wisnu Ramadan Setiawan dengan NPM 98, yang ketujuh Marshall Eliezer dengan NPM 105, yang ke-8 Diva Trisati dengan NPM 106, yang ke-9 Hafid Syahid Abdillah dengan NPM 108, yang 10 Ismail Halim dengan NPM 109. Dalam diskusi kami mendapatkan 3 pokok bahasan, yaitu pemadatan tanah, metode blasting, dan tahap pelaksanaan dari metode blasting. Yang pertama, pemadatan tanah. Pemadatan tanah yaitu pemadatan adalah suatu proses di mana udara pada pori-pori tanah dikeluarkan dengan suatu cara mekanis, yaitu berupa digilas atau ditumbuk. Pada proses pemadatan untuk setiap daya pemadatan tertentu, kepadatan yang tercapai tergantung pada banyaknya air di dalam tanah tersebut, yaitu kadar airnya apabila kadar air rendah mempunyai sifat keras atau kaku sehingga sukar dipadatkan. Pemadatan tersebut berfungsi untuk meningkatkan kekuatan tanah sehingga dengan demikian meningkatkan daya dukung pondasi di atasnya. Pemadatan juga dapat mengurangi besarnya penurunan tanah yang tidak diinginkan dan meningkatkan kemampatan lereng timbunan. Tujuan pemadatan tanah yaitu 1. Menaikkan kekuatan tanah, 2. Mengurangi sifat mudah mampat, kompresibilitas, 3. Mengurangi permeabilitas, 4. Mengurangi potensi likuifaksi, 5. Mengontrol shrinkage dan swelling, yang terakhir menaikkan daya tanah terhadap erosi. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi hasil pemadatan tanah. Yang pertama yaitu tebal lapisan yang dipadatkan. Untuk mendapatkan tebal lapisan yang akan dipadatkan, maka diperlukan alat pemadat yang makin berat. Untuk mencapai kepadatan tertentu, maka pemadatan harus dilaksanakan lapis demi lapis bergantung pada jenis tanah dan alat pemadat yang dipakai. Misalnya, untuk tanah lempung tebal lapisan adalah 15 cm, sedangkan untuk pasir dapat mencapai 40 cm. Yang kedua adalah kadar air tanah. Bila kadar air tanah rendah, tanah tersebut sukar dipadatkan. Jika kadar air dinaikkan dengan menambah air tersebut seolah-olah sebagai pelumas antara butir tanah sehingga mudah dipadatkan. Tetapi bila kadar air terlalu tinggi, kepadatannya akan menurun. Jadi untuk memperoleh kepadatan maksimum diperlukan kadar air yang optimum. Untuk mengetahui kadar air optimum dan kepadatan kering maksimum dapat dilakukan percobaan pemadatan di laboratorium yang dikenal dengan pemadatan ringan dan pemadatan berat. Dan faktor yang terakhir adalah alat pemadat. Pemilihan alat pemadat disesuaikan dengan kepadatan yang akan dicapai. Pada pelaksanaan di lapangan, tenaga pemadat tersebut diukur dalam jumlah lintasan alat pemadat dan berat alat pemadat itu sendiri. Alat pemadat maupun tanah yang akan dipadatkan bermacam-macam jenisnya. Untuk itu, pemilihan alat pemadat harus disesuaikan dengan jenis tanah yang akan dipadatkan agar tujuan pemadatan dapat tercapai. Lalu berikutnya ada kontrol pemadatan tanah. Yang pertama, metode kerucut pasir, lalu yang kedua ada metode balon karet, yang ketiga metode dengan air atau oli, lalu yang keempat ada penggunaan alat kepadatan nuklir. Lalu berikutnya ada metode blasting. Metode blasting. Pemadatan tanah, cara ledakan blasting adalah cara yang ekonomis untuk pemadatan lapisan pasir renggang yang cukup tebal atau dalam, dengan cara memberikan ledakan pada kedalaman tertentu. Ledakan akan menghasilkan gelombang getar, tekan, dan geser yang akan meruntuhkan susunan partikel tanah asli dan membentuk susunan yang lebih padat. Prosedur pemadatan metode blasting pada umumnya yaitu yang pertama, pembuatan atau pemancang pipa dengan cara getar, jetting, auger boring, atau lainnya. Kedalaman pipa sampai sedalam ledakan yang diinginkan.
Kedua, pemasangan bahan peledak atau dinamit dalam pipa tersebut. Ketiga, pengurangan kembali pipa atau backfilling of pipe. Keempat, peledakan bahan dinamit menurut pola ledak dan kekuatan ledak yang direncanakan. Kelima, peledakan akan menghasilkan gelombang getar tekan dan geser yang akan meruntuhkan susunan partikel tanah asli dan membentuk susunan yang lebih padat. Berdasarkan pedoman pemadatan dengan ledakan sampai kedalaman tanah 20 meter yang terpengaruh sebagai berikut. Pertama, ukuran ledakan 1 kilo sampai 1 kilogram per hulu ledak. 2. Kedalaman pusat ledakan. Pusat ledakan harus tertimbun pada kedalaman kurang lebih 1/4 kali kedalaman total sampai ke dasar lapisan tanah yang ingin didapatkan. Tetapi, letak pusat ledakan pada kedalaman 1/2 sampai 3/4 kali kedalaman total lebih umum dilakukan orang. Jarak pusat-pusat ledakan 4 sampai 15 meter. Yang keempat, jumlah kali ulangan peledakan 1 sampai 5 kali dan umumnya 2 sampai 3 kali. Setiap ulangan terdiri dari beberapa ledakan beruntun dari masing-masing pusat ledak. Setiap ulangan biasanya berjarak beberapa jam sampai beberapa hari dari ledakan sebelumnya. 5. Jumlah total bahan eksplosif yang digunakan 8 sampai 150 gram per meter kubik tanah. Biasanya sekitar 10 sampai 30 gram per meter kubik. Settlement permukaan tanah akibat pemadatan 2 sampai 10% tebal lapisan yang didapatkan. Pelaksanaan proyek bangunan Seymour Falls, Vancouver, Kanada. Pada proyek bendungan Seymour Falls, Vancouver, Kanada, yang menggunakan metode blasting dengan volume pekerjaan 800 lubang, proyek tersebut bertujuan untuk membawa bendungan ke standar konstruksi tahan gempa yang sesuai dalam Asosiasi Dam Kanada, Panduan Keselamatan Dam. Pemadatan eksplosif dikerjakan ke kedalaman 10 sampai 20 meter dan dikombinasikan dengan pemadatan dinamis di atas 10 m profil tanah untuk perbaikan tanah dasar tanggul timbunan. Rekonsolidasi biasanya dilakukan setelah beberapa hari pasca ledakan, tergantung pada permeabilitas tanah sub dan kondisi batas drainase dan pelapisan volume air pada permukaan tanah. Dari guncangan yang disebabkan oleh urutan ledakan terkontrol menyebabkan penurunan tambahan tergantung pada kepadatan tanah. Tahap pelaksanaan. Metode pelaksanaan. Operasi pengeboran dilakukan oleh Vondex Exploration Ltd menggunakan DR24 Barber dan rig pengeboran AP1000 yang dipasang pada trek poros tandem. Setiap rig diatur untuk mengebor lubang berdiameter 185 mm menggunakan casing baja berulir berdiameter 168 mm dan sistem pengeboran simetriks. Sistem simetriks adalah sistem pengeboran overburden, konsentris, pajah penuh yang membutuhkan torsi lebih sedikit untuk mengebor secara efisien melalui batu-batu besar. Sistem ini terdiri dari selubung luar berulir dengan selubung sepatu pada bagian utama. Batang dalam CSR berdiameter 101 mm yang terpasang pada down the hole hammer dengan bit pilot dan bit ring sekali pakai. Bit pilot di ujung down the hole hammer mengunci bit ring casing menggunakan kopling gaya bayonet. Bit cincin berputar bebas pada sepatu selubung dan saat mengebor dilengkapi dengan kompresor 900 CFM atau 350 PSI dan AP1000 dilengkapi dengan kompresor 750 CFM atau 250 PSI untuk memasuk udara untuk pengeboran. Saat mengebor, udara dipaksa melalui lubang-lubang di muka bit pilot
dan mengembalikan alur lebar antara pilot dan bitring. Kemudian lebih jauh ke anulus antara casing dan pipa bor dalam. Gaya penetrasi ditransmisikan hanya melalui string bor ke bit pilot yang menyerang bit cincin. Ketika lubang dibor ke dalaman target, bit pilot dibuka dan bit cincin dengan gerakan berlawanan arah jarum jam dan ditarik ke atas melalui selubung. Setelah lubang dibor ke kedalaman, string batang dalam diambil kembali ke permukaan dan 104 mm. Casing PVC dipasang, selongsong PVC dipasang dengan tutup di ujungnya, dan air digunakan untuk mengatasi masalah daya apung sembari menurunkan PVC ke kedalaman. Lanjutan metode pelaksanaan. Pola bor dirancang menggunakan tata letak pola sehingga sama antara sisi 2M sampai dengan 4M yang beraturan. Lalu dibagi jadi 3 lintasan, menghasilkan distribusi yang merata dari bahan peledak dalam massa tanah. Lalu, pengobaran dan peletakan dilakukan di 3 lintasan individu, yang dimulai dari panel yang paling berat, lalu digerakkan ke timur, secara bertahap mendekati area yang paling sensitif, di ujung bendungan di area sebelah dinding gravitasi, bangunan, klironisasi, dan pipa air. Bahan peledak yang dipilih untuk proyek harus bersifat pertama tahan air, dan kedua dapat diandalkan di bawah kondisi tekanan berlebih dinamis yang ekstrim. Dan yang terakhir, memenuhi persyaratan residu ledakan yang ketat. Dan juga diperhatikan, yang penting, bahan peledak tidak merambat di bawah beban kejut yang tinggi. Iritmik TX atau Dino TX dipilih karena keandalannya dalam kondisi goncangan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.